warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muryadi, mahasiswa STKIP Kusuma Negara Jakarta, program studi PPKN semester 6 NPM 201982000033 ingin menampilkan video mikro teaching dengan judul mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Dosen Pengampu Ibu Dr. Purwani Puji Utami SE MPD. Mari saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing supaya pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, sebelumnya perkenalkan karena saya di sini baru pertama kali mengajar kalian. Perkenalkan, nama saya Bapak Muryadi. Bisa dipanggil Bapak Mur atau Bapak Adi ya. Bapak. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi nanti, saya ingin mengenal nama anak-anak di sini semuanya. Karena saya masih baru, saya juga belum mengenal kalian. Jadi nanti akan saya absen nama-namanya. Kebetulan saya juga habis dikasih absen sama Bapak Ibu di kelas sebelumnya. Saya akan absen ya. Baik ya, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Claudius Ladwi. Hadir. Salman Al-Farizi. Hadir, Pak. Salman Al-Farizi. Muhammad Amarul. Hadir, Pak. Muhammad Fikri Nur Rahman. Hadir. Imam Malik. Sakit Pak dia, Pak. Sakit. Sakit mencret katanya, Pak. Sakit apa Imam Malik? Buang air, Pak. Buang air. Iya. Ya berarti satu orang tidak ada ya. Iya, Pak. Nah, karena di sini saya masih baru, saya juga butuh lebih dekat dengan kalian. Nah, saya ingin sedikit memberikan permainan buat anak-anak yang ada di sini. Nah, saya mau permainan itu kalian berdua berhadapan. Permainannya berhadapan ya. Oke. Nah, ini hanya 2 menit aja, saya minta waktu dulu untuk permainan. Nah, saya mau tangan kiri kalian semuanya diangkat. Tangan kirinya diangkat semua ya. Kiri, Taruh di sebelah teman kalian kiri, itu kanan. Kiri. Jadi Itu kiri sama nah ya ke sana. Diarahin, oke? Oh, baik. Kiri ya. Diarahin ke teman sebelah-sebelahnya. Nah, berempat. Nah, berarti Claudius ke arah Salman, Salman ke arah Ahmad, tangan kirinya Ahmad ke arah Fikri, Fikri ke Claudius, tangan kirinya. Nah, ini sini. Nah, oke. Lalu yang tangan kanannya, perhatikan. Tangan kanan selalu dia. Nah, tangan kanannya posisinya menguncup ke bawah. Taruh di atas tangan teman sebelahnya. Oke? Ah, pinter. Oke, lanjut. Bisa? Ya. Nanti permainannya seperti ini. Sudah? Lanjut ayo, deh. Ini Yang tangan. Nah, oke. Paham ya? Jadi nanti permainannya yang tangan kirinya itu nangkep, yang tangan kanannya diangkat. Jadi kata kuncinya kalau ada kata kucing. Oke, kalau ada kata kucing langsung tangkap. tangkap. Paham? Ya. Kucing langsung ditangkap. Oke, kita mulai percobaan. Kucing. Nah, iya nih, tangkap ya. Pak. Nanti yang ketangkap sudah maju. Ya, udah tuh maju. Ya. Siap, mulai. Saya akan buat cerita, sedikit aja ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Budi pergi main ke rumah si Tono. Ketika main, dia melihat seekor hewan di depan pintu, dan ternyata itu seekor kupu-kupu belum ya. Jadi kalau ada kata kucing langsung ditangkap. Oke. Setelah dia membuka pintu dan dia akhirnya bermain bersama Tono ke depan rumah, dan dia melewati suatu tempat dan dia melihat seekor hewan yang sangat lucu. Ternyata itu adalah seekor kunang-kunang belum ya, belum. Nah, lalu dia bermain, pergi lagi ke rumah Asep. Nah, ternyata si Asep punya hewan peliharaan yang sangat lucu, dan ternyata dia seekor kuda. Kuda. Masih kuda. Belum, masih kuda. Dan akhirnya mereka bertiga bermain, dan mereka bermain ke tengah sawah, dan mereka melihat seekor kucing. Sampai yang tahu. Oke, luar biasa. Oke, tadi kita sudah
sedikit pemanasan ya melalui ice breaking permainan yang saya berikan. Nah sekarang saya pengen anak-anak di sini fokus karena saya akan menyampaikan sedikit materi yang akan saya berikan ke kalian semua. Karena di sini saya mengajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya sedikit akan membahas tentang pelajaran kelas 10 karena di sini kebetulan kalian kelas 10 ya. Di sini kita mengambil judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya hanya mengambil dasarnya saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Ini modelnya. Oke, yang perlu kalian tahu semua nih, kita harus tahu Bhinneka Tunggal Ika itu asalnya dari mana sih? Kalian harus tahu. Dari sini awal pertama kali kata Bhinneka Tunggal Ika itu ditemukan dalam sebuah kitab Sutasoma. Tentu kalian harus tahu siapa yang membuatnya ialah Empu Tantulara. Empu Tantulara yang membuat kitab Sutasoma. Lalu di sini ada 3 kata yang harus kalian tahu. Yang pertama ada Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Nah, Bhinneka itu beragam, Tunggal itu Satu, dan Ika itu. Berarti ketika dijadikan satu, Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi bahasa yang satu, ialah berbeda-beda namun tetap satu. itu ya. Jadi itu satu kata Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut. Iya Pak. Nah, tentu Pak, Itu apa Pak? ini ada gambar. Oh, iya. Menurut kalian hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Hubungannya berbeda-beda tetapi tetap Nah. satu Pak. Itu agama ya Pak? Ya, ini ada Itu bercandi, candi. itu candi. Di sini ada Ada dua orang. Ada dua. Di sini ada wayang kayak kebudayaan. Nah, di sini ada ibadah. Nah, ini menggambarkan kalau kalian harus tahu ini adalah perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan Suku, agama, perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan agama. Dan ini ada hubungannya sama Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut. Nah, kalian harus tahu ya. Di sini ada contoh alat pemersatu bangsa. Di sini ada 6 gambar ya. Iya, Ini Pak. alat ya. Mungkin Ya Pak. ini adalah alat yang benar-benar bisa menjelaskan kalau kita itu satu. Ya, di sini ada. Garuda. Ini Pancasila. Oh, ini Garuda. Lalu ada bendera Merah putih. Ini alat pemersatu bangsa karena Indonesia mempunyai satu bendera yaitu bendera merah Putih. Lalu Indonesia mempunyai satu Bahasa Indonesia. Terus lanjut. Dan ini ada lambang Garuda. dan mempunyai satu lagu wajib yang harus ada. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dan lain ada lagu-lagu nasional yang mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjut. Nah, di sini harus perlu kita tanamkan nih. Jadi kalian bukan hanya bisa menghafal, mengingat, tapi harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini nih siswa-siswa di sini tuh harus tahu Bhinneka Tunggal Ika itu yang berbeda-beda tapi tetap satu itu apa? Perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, perbedaan agama. Nah, kalian harus tahu maksud dari perbedaan tersebut dan hubungannya sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya nih di diri kalian semua harus ditanamkan sifat-sifat ataupun jiwa-jiwa yang ada di sini. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menciptakan kehidupan yang serasi, selaras. Menciptakan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Ini poin-poin yang harus kalian pelajari Ya Pak. supaya lebih membuat satu kesatuan yang utuh dalam bangsa Indonesia. Lalu ada perbedaan tidak menjadi sumber masalah. Lalu pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. Baik. Nah, ini hasilnya nanti ya. Iya Pak. Di sini saya akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar apa tuh Pak? Gambar apa ya? Kita lihat. Ayo gambar apa? Nah, apa itu Pak? kira-kira ada yang teman tahu nggak? Konflik antar umat beragama itu Pak. Badannya. Apa? Konflik antar umat beragama. Dibagikan. Ya, ini adalah perbedaan akibat ya.
konflik ataupun akibat ketika kita tidak mempelajari perbedaan satu sama lain. Ini mungkin ada perang antar suku, lalu mungkin kalian tahu ada tragedi Sampit ya. Ya, itu serem ya, Pak. Itu tragedi yang benar-benar bersejarah banget buat bangsa Indonesia, di mana ada dua suku yang benar-benar sampai membunuh satu sama lain karena kesalahpahaman kepercayaan. Nah, dan yang terakhir konflik antar umat beragama. Nah, di sini banyak yang harus kalian ketahui dan harus kalian pelajarin bahwa kalau kita lebih bisa menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, jiwa mempersatukan, kita mempelajari arti satu kesatuan dan kita bisa mempelajari perbedaan antara suku, budaya dan agama, kita bisa menghindari konflik ini. Paham ya? Paham, Jadi, Pak. karena kita harus bisa menghindari. Nah, sekarang selanjutnya sikap yang kalian harus tanamkan. Nih, Persatuan. nah, sikap yang harus diperlukan dalam kebinekaan yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama ada persatuan dan Persatuan. yang lalu ada Toleransi. toleransi dan mengenali dan juga mencintai budaya daerah lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghindari konflik-konflik yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ini apa lagi? Lanjut aja, Pak. Iya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, di sini saya ada sebuah kata di mana kata ini harus kita tanamkan bersama dan harus kita aplikasikan. Marilah kita menanamkan komitmen persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita mau nih nanti kita menjadi generasi muda, generasi penerus bangsa, kalau kita mau menjadi Indonesia yang baik, kita harus menanamkan komitmen persatuan dan kesatuan. Sebelum mengakhiri, ada yang ingin bertanya? Nah, ini Pak. Apa? Yang sesuai, gampang aja. Begitu. Iya kan? Tadi ya? Kasih. Nah, satu dan tiga. Dia mau bertanya apa? Pikirin. Saya mau nanya Pak, tadi kan ada mencintai atau menghargai budaya daerah lain ya? Ya. Contohnya seperti apa sih Pak? Contoh mencintai budaya daerah lain. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Contoh mencintai kebudayaan yang lain ya? Iya Pak. Contoh mencintai. Nah, sebelum saya jawab, kira-kira nih ada nggak nih dari kalian yang mau menjawab dulu? Kita ini Pak. Oke, silakan. Tadi, Bagus dulu deh. Silakan. Siapa nih? Oke, ini tadi kan berbicara mengenai kehidupan ya. Ya. Contohnya tadi kita mengalami yang lain, misalnya sampah misalnya, sampah ini kan berbeda dengan agama yang baru. Saya mengakui percayaan itu sampah seperti itu. Oke, bagus. Silakan, Amar. Mau Ya, jawab? kita harus menghormati Pak, tidak boleh mengejek-ejek budaya teman kita sendiri Pak. Ya. Baik, Pak. Silakan. Harus saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Kita juga harus saling belajar. Nah, emang benar cara mencintainya adalah menghargai, belajar, dan kita juga harus bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang lain. Biar jadi kita tahu dan kita bisa menghormati kebudayaan yang lain. Karena kalau kita sudah belajar, kita tahu cara menghormati kebudayaan tersebut. Oke? Itulah salah satu contoh gimana caranya mencintai kebudayaan yang lain. Oke? Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya punya tugas buat kalian untuk nanti dikerjakan pertemuan berikutnya. Tolong kalian berikan ke saya. PR-nya ialah kalian harus mencari. Nah, tulis ya. PR yang kalian harus mencari contoh-contoh Contoh perbedaan antara suku, agama, dan perbedaan yang terakhir tadi apa? Kebudayaan. Oke. Carikan contoh-contohnya ya perbedaan di tersebut. buku tulis Pak. Ya, di buku tulis besok berikan ke Bapak. Oke? Besok Pak. Ya. Minggu depan. Pertemuan berikutnya minggu depan. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.